Halo, perkenalkan aku Aditya Niko Novandisiaan, lalu ada kelompokku yaitu. Saya Amelia Febrianti Irawan. Saya Oberianto Nugroho. Nah, kali ini kami akan membahas salah satu berita dari media massa yaitu CNN dan TASS. Untuk rangkuman pertama tentang sejarah mungkin akan dijelaskan oleh Mbak Amel. Jadi sejarah peristiwanya yaitu konflik pecah sekitar tanggal 12 sampai 14 Juni 2025 saat Israel meluncurkan serangkaian serangan udara menarget fasilitas nuklir dan pangkalan militer Iran dengan dalih mencegah pengembangan senjata nuklir. Lalu Iran membalas dengan meluncurkan puluhan rudal balistik ke dalam wilayah Israel dan ke pangkalan AS di Qatar. Selama hampir 2 minggu terjadi serangan silang, menimbulkan kerusakan infrastruktur dan ratusan korban. Pada dini hari, tanggal 24 Juni, Presiden Trump mengumumkan lewat media sosial bahwa gencatan senjata sekarang sedang berlaku dan mendesak kedua pihak untuk tidak melanggarnya. Israel dan Iran kemudian sama-sama menghentikan tembakan tersebut. Meski tuduhan pelanggaran masih muncul sporadis. Yang kedua ada headline dari CNN. Judul video YouTube resmi CNN News Channel, Israel accuse Iran of ceasefire violation, false response. Di dalam video tersebut, ancor Becky Anderson dan Brian Todd membuka liputan dengan pertanyaan tentang pesannya dari Gedung Putih dan langsung menyoroti klaim pelanggaran gencatan senjata. Dan yang ketiga ada sikap pro dan kontra dan netral. CNN mempertahankan nada netral, menyitir langsung pernyataan Presiden Trump, Biam Netanyahu, pejabat Iran, dan para analis tanpa menyisipkan opini editorial yang berat sebelah. Trump memohon gencatan senjata secara berimbang. Kalau ada sedikit bias, ia muncul dari framing sentral peran Amerika Serikat sebagai mediator dan fokus on behind the scenes diplomasi Washington. Lalu ada frekuensi liputan. Nah, video ini diunggah dalam siklus World News pada 24 Juni dini hari sekitar pukul 00.46. Nah, salah satu dari setidaknya 6 segmen langsung CNN internasional dalam 24 jam terakhir itu berisi terkait konflik tersebut. Nah, di laman cnn.com, topik gencatan senjata muncul dalam lebih dari 10 artikel per hari. Artikel tersebut berupa breaking news, analisis, live updates, dan belasan klip video sejak gencatan senjata diumumkan. Lalu, posisi dalam platform. Posisi dalam platform di situs CNN ditayangkan sebagai lead story di kategori World Middle East, langsung di bawah headline utama web CNN Internasional. Di program televisi, menjadi segmen pembuka di Erin Burnett of Front dan Anderson Cooper 360. Pada prime time, saluran internasional, lalu di YouTube, videonya mendapat posisi video teratas pada playlist Let's of CNN dan thumbnail mencolok yang menyorot kata-kata violation dan wajah anchor utama dengan sumber YouTube yang tertera pada link kami. Oke, kita ke rangkuman berita di TASS Rusia. Itu ada eskalasi Israel, Iran, dan bagaimana TASS Rusia lewat artikel press review. Iran, Israel push pause on conflict and NATO summit in the Hague kick off. Itu memberitakan gencatan senjata tersebut. Untuk sejarah peristiwanya pada 13 Juni 2025, Israel membuka serangan ke instalasi nuklir dan pangkalan militer Iran, Natanz, Fordo, Isfahan, dengan dalih mencegah senjata nuklir. Kemudian Iran membalas dengan puluhan rudal balistik ke dalam perbatasan Israel dan menembakkan beberapa rudal ke pangkalan AS di Al-Udeid, Qatar. Selama 2 minggu, itu terjadi serangan silang, menimbulkan kerusakan infrastruktur dan ratusan korban jiwa. Pada 24 Juni pagi, Presiden Donald Trump mengumumkan di Twitter, Truth Social, ceasefire now in effect. Please do not violate it. Memediasi atau menghentikan tembak-menembak meski kedua pihak sempat saling tuduh melanggar, operasi militer skala penuh tak dilanjutkan. Yang kedua, headline TASS itu judul artikel utamanya Press Review. Iran Israel push pause on conflict and NATO summit in the Hague kick off. Nah,
Headline ini bukan hanya menyorot gencatan senjata, tapi juga menempatkannya sejajar dengan isu puncak NATO dan pelemahan harga minyak, menunjukkan TASS memandang fitur ini sebagai bagian dari konteks geopolitik dan ekonomi besar. Sikap pro, kontra, atau netral. Nada keseluruhan dari berita ini itu netral deskriptif. TASS merangkum liputan sebagai media Rusia tanpa menambah opini editorial. Yang kedua itu berimbang. Iran menampilkan klaim bahwa mereka mencegah agresi Zionis dan klaim Israel bahwa mereka melemahkan kemampuan nuklir dan misil Iran. Peringatan ahli tentang ketahanan program nuklir Iran sekaligus catatan bahwa kedua pihak tampak membuka untuk deeskalasi. Yang terakhir, analisis bahwa AS berhasil menggunakan operasi militer untuk mengalihkan perhatian domestik. Dan selanjutnya ada frekuensi liputan. Artikel ini adalah satu dari rangkaian press review. Harian TASS dirilis setiap pagi membuat rangkuman top stories dari surat kabar Rusia. Dalam 24 jam sejak gencatan diumumkan, TASS juga menerbitkan 2-3 artikel lainnya, yaitu laporan update langsung, analisis dampak minyak, dan sorotan kebijakan luar negeri Moskow. Selanjutnya ada posisi pada platform TASS. Bertengger di halaman depan situs TASS sebagai top story di kolom press review dan top news wire. Di feed TASS atau TASS Newswire, artikel ini mendahului liputan dalam lain tentang NATO dan minyak, menegaskan prioritas TASS pada jeda konflik Timur Tengah. Lewat format press review ini, TASS menekankan dua hal. Yang pertama yaitu gencatan senjata itu adalah pause atau strategis di tengah eskalasi paling serius bertahun-tahun. Dan yang kedua, implikasi geopolitik ekonomi lebih luas atau NATO minyak tak bisa dipisahkan dari jeda militer tersebut. Sumber ini diambil dari press review Iran-Israel push pause on conflict dan NATO summit in the hawk kick-off press review dari TASS. Lalu saya mendapatkan beberapa pertanyaan dari sosial media maupun orang sekitar saya yang akan saya sampaikan di sini. Ada yang bertanya perihal media massa ini dimiliki oleh negara mana dan mereka menganut filsafat pers apa begitu. Nah, CNN merupakan media massa yang berasal dari Amerika Serikat yang dimiliki oleh perusahaan induk yang bernama Warner Bros. Discovery. CNN merupakan singkatan dari Cable News Network. Menurut kami, CNN menganut filosofi pers libertarian, yaitu media bebas dari pengawasan pemerintah kecuali untuk pelanggaran hukum tertentu. Lalu, CNN sebagai media di Amerika Serikat yang merupakan negara dengan sistem pers yang umumnya adalah bebas dan independen, dapat dikategorikan lebih dekat ke dalam filosofi pers libertarian, di mana media beroperasi tanpa kontrol, pemerintah yang ketat dan memiliki kebebasan untuk mengkritik dan melaporkan berita secara independen. Lantas, mengapa libertarian? Karena CNN beroperasi di Amerika Serikat, di mana negara tersebut menjunjung tinggi kebebasan pers yang dilindungi secara konstitusional. Media bebas dari kontrol langsung pemerintah dan beroperasi secara entitas komersial. CNN juga berada dalam kategori negara pasar atau negara barat, di mana kekuasaan ekonomi yaitu kepemilikan Warner Bros. Discovery memainkan peran penting di dalamnya. Kesimpulannya adalah CNN dimiliki oleh negara Amerika Serikat melalui perusahaan Warner Bros. Discovery, bukan milik negara, melainkan perusahaan swasta yang berasal dari Amerika Serikat. CNN juga menganut filosofi pers yang sejalan dengan teori libertarian, yaitu bebas dari kontrol pemerintah. Sebagaimana dikembangkan oleh Lowenstein dan Hexton yang menekankan kebebasan pers dan tanggung jawab sosial. Jadi, CNN adalah media swasta Amerika Serikat yang menganut filosofi pers libertarian, bukan sistem pers milik negara atau yang berorientasi dengan kontrol pemerintah. Pesan propaganda apa yang dimunculkan dan bagaimana bentuknya? Itu white, gray, atau black?
Berdasarkan analisis rangkuman berita yang kami pilih, pesan propaganda yang muncul dari masing-masing berita adalah yang pertama rangkuman berita CNN. Pesan propagandanya itu pesan sentral Amerika sebagai mediator yang efektif dan krusial dalam menyelesaikan konflik. Liputan ini berfokus pada behind the scene diplomasi Washington yang menonjolkan peran Presiden Trump yang menjadi mediator dengan mengumumkan gencatan senjata melalui media sosial. Bentuk penyampaiannya dilakukan secara netral, mengutip langsung pernyataan dari berbagai pihak, yaitu Trump, Netanyahu, pejabat Iran, dan analisis, tanpa opini editorial yang berat sebelah. Ada sedikit framing yang menonjolkan peran sentral AS sebagai mediator, namun tetap menampilkan kedua sisi secara berimbang. Pada rangkuman berita TASS Rusia, itu pesan propagandanya penempatan konflik Iran-Israel sebagai bagian dari konteks geopolitik dan ekonomi yang lebih besar, khususnya yang terkait dengan NATO dan harga minyak. TASS juga menyoroti analisis bahwa AS berhasil menggunakan operasi militer ini untuk mengalihkan perhatian domestik. Hal ini mengisyaratkan bahwa konflik tersebut mungkin motif tersembunyi dari pihak AS, bukan murni upaya perdamaian. Pesan lainnya adalah gencatan senjata hanyalah jeda strategis, bukan resolusi permanen dan bentuk propaganda. Kedua media, baik CNN maupun TASS, menurut kami menunjukkan ciri-ciri white propaganda. Mengapa white propaganda? Karena sumber jelas baik CNN maupun TASS menyebutkan sumber berita dari mereka jelas mengacu pada saluran YouTube dan website resminya, sementara TASS mengacu pada artikel dan media-media Rusia lainnya. Isinya akurat, fakta-fakta dasar yang disajikan seperti tanggal konflik, serangan, dan pengumuman gencatan senjata konsisten di kedua laporan. Keduanya menampilkan klaim dari pihak yang berbeda secara berimbang. Di sini ada bias framing. Meskipun fakta dasar akurat, kedua media memiliki bias dalam cara mereka membingkai cerita. CNN menyoroti peran AS sebagai mediator, sementara TASS menyajikan analisis yang kritis terhadap motif AS pada narasi dan penekanan, bukan pada pemalsuan informasi atau sumber. Dan selanjutnya, bagaimana sejarah dan kondisi diplomatik kedua negara saat ini? Sebelum 1979, Iran di bawah Shah Mohammad Reza Pahlavi menjalin hubungan strategis dengan Israel, termasuk kerjasama militer, intelijen, dan pasokan minyak. Namun, setelah revolusi Islam 1979, hubungan ini putus total. Pemerintahan baru Iran di bawah Ayatollah Khomeini mengadopsi sikap anti-Israel yang ekstrim, menutup kedutaan Israel dan mendukung kelompok militan seperti Hezbollah dan Hamas. Ketegangan terus meningkat selama beberapa dekade, dengan Israel melancarkan operasi rahasia terhadap kepentingan Iran, termasuk serangan cyber dan pembunuhan ilmuwan nuklir. Sejak tahun 2024, konflik meningkat menjadi konfrontasi langsung, ditandai dengan saling serang rudal dan operasi militer terbuka, seperti operasi Rising Lion oleh Israel. Nah, untuk saat ini hubungan antara Iran dan Israel berada dalam kondisi pemusuhan aktif tanpa adanya hubungan diplomatik resmi maupun saluran komunikasi terbuka. Sejak revolusi Islam tahun 1979, Iran sepenuhnya memutuskan hubungan dengan Israel, menutup kedutaan Israel di Teheran dan menyerahkan kepada Organisasi Pembebasan Palestina atau yang disebut PLO. Pemerintah baru Iran dibawahi Ayatollah Ruhollah Khomeini mengadopsi ideologi anti-Zionis dan anti-Barat yang kuat. Israel tidak lagi diakui dengan negara dan disebut sebagai rezim Zionis ilegal dalam rangka retorika resmi Iran. Dan sebaliknya, Israel memandang Iran sebagai ancaman terbesar bagi keberadaannya, terutama karena program nuklir Iran dan dukungan aktif terhadap kelompok-kelompok bersenjata yang menentang Israel. Dan konflik ini semakin memanas sejak tahun 2024 ketika Israel meluncurkan serangan udara terhadap fasilitas diplomatik Iran di Damaskus yang menewaskan sejumlah pejabat tinggi Garda Revolusi Iran atau yang disebut IRGC. Iran membalas dengan menghancurkan
ratusan rudal dan drone ke wilayah Israel dalam serangan langsung yang belum pernah terjadi sebelumnya. Israel kemudian merespon dengan melancarkan operasi Rising Lion yang menargetkan fasilitas nuklir dan pusat komando militer lainnya. Meskipun eskalasi ini belum berkembang menjadi perang konvensional skala penuh, konfrontasi terbuka ini menunjukkan bahwa konflik telah melewati batas perang proksi dan beresiko meningkat sewaktu-waktunya. Dengan semua faktor tersebut, masa depan hubungan diplomatik antara Iran dan Israel tampak sangat suram. Permusuhan ideologis, ketegangan militer, dan tidak adanya jalur diplomasi menciptakan sesuatu yang tidak stabil dan penuh resiko. Setiap insiden kecil berpotensi menjadi pemicu eskalasi yang lebih besar. Selama kedua pihak tersebut tidak bersedia membangun kepercayaan atau membuka ruang ideologi, hubungan Iran dan Israel akan tetap berada dalam kebuntuan yang penuh ketegangan dan tidak kepastian. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab atau beberapa ulasan yang belum kami sampaikan. Kami mohon maaf. Terima kasih.